buat aku, pas aku ngelihat pilihannya adalah Fabio mau disuruh kemana? Iya. Ya nggak sih? Kalau aku bisa ngobrol sama Freddy Spencer nih, halo Mas, ini mau kemana Fabio Quartararo? Itu coba deh dilihat berulang kali. Betul. Udah nggak ada pilihan, bener nggak sih? Itu bener-bener dia itu mencoba, bahkan waktu di media scrum juga dia bilang kan, I was just trying to survive the corner. Iya. Gue cuma nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Nah, mereka berani menelurkan atau mengorbitkan juara baru itu Jos Verstappen. Soalnya Jos Verstappen ini siapa sih? George Russell apa Max Verstappen nih? Itu bapaknya. Verstappen namanya ya? Ya, Anaknya. Iya. Anaknya. siapa namanya? Max Verstappen. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Mungkin sekarang masih dalam kondisi halal bihalal kali ya, masih zamannya ya kan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan semuanya sehat, badannya nggak penuh sama santan lagi, udah kembali lagi mencari uang karena uangnya udah habis semua THR ya kan. Kemarin udah ketemu sama keluarga. Hari ini aku banyak banget yang mau diomongin. Jadi karena banyak, aku tidak mungkin sendiri. Aku ada, tada! Gue tahu banget ini banyak banget yang kangen sama kita berdua. Soalnya ya di YouTube aku tuh banyak banget komennya, mana Mas Joni, ayo dong, udah lama nggak ada ngobrol sama Mas Joni. Akhirnya Mas Joni aku hadirkan di sini karena aku perlu bala bantuan. Weekend kemarin, soalnya Mas Joni aku tuh kangen juga dong sama kamu ya kan. Iya, tapi weekend kemarin itu penuh banget agenda kita sama ada F1 Baku. Terus udah gitu ada MotoGP Jerez. Makanya aku butuh bantuan Mas Joni untuk membedah satu persatu. Nah, jadi kita mulai dulu di segmen yang pertama. Ini banyak banget. Sekarang nih di Pedok Talk segmen 1. Ini isinya adalah news flash. Ya. Jadi semua yang akan kita bahas adalah berita-berita apa yang terdengar. Yang pertama ada Marc Marquez yang kemarin tuh sempat bikin kehebohan juga. Bukan Marc Marquez kalau nggak bikin kehebohan kan ya. Jadi satu, dia tuh absen lagi di Jerez. Padahal semua tuh udah mikir, kayaknya di Circuit of the Americas turun, ternyata enggak. Terus udah gitu, dia bilang katanya supaya metakarpalnya lebih sempurna lagi penyembuhannya. Tapi sempat terdengar kabar juga, ada special press conference. Terus nggak jadi. Itu juga agak aneh sih. Gitu. Sebenarnya ada yang bilang juga sampai ini kenapa sih? Apa dia mau mengumumkan pensiun atau apa segala macam. Nah ini Mas Joni dengar kabarnya apa? Jadi sebenarnya ini blunder Dorna kalau maksudnya lihat. Kenapa blunder? Karena setiap ada kabar seorang pembalap yang sebelumnya ada problem performa dalam arti di musim berjalan, diberikan istilahnya spesialisasi atau specialty untuk tampil dalam forum press conference sendiri. Ini konotasinya udah kayak mau pensiun atau apa kan? Soalnya kemarin Valentino Rossi itu juga begitu, ada special press conference Valentino Rossi. Valentino Rossi dari Pedrosa. Iya, kan gitu juga. Lorenzo. Nah, pada saat kemudian itu kan 2 jam sebelum udah sounding. Ini terbaca oleh HRC. Udah mulai ketahuan nih arahnya kemana. Kan mulai dari semua platform media sosial MotoGP itu, mau pensiun nih, apalagi Indonesia kan. Iya. Wah, udah nyebelin kalau baca yang gawat deh. Iya. Saya melihat akhirnya mungkin dibatalin. Ada koordinasi, menjelaskan bahwa akan diadakan tetap press conference bersama Marc Marquez, tapi media scrum di hospitality dan bahkan menjelaskan, enggak ini untuk update kondisi cedera dari Marc Marquez. Cuma ngapain gitu kan? Oke, jadi udah ya kita clearin bahwa bukan pensiun, bukan. Ini memang blunder dari Dorna aja. Kemudian ada juga berita bahwa Kazakhstan akhirnya batal menggelar MotoGP. Ini alasannya adalah pasti gara-gara logistik dan juga ya biasalah kan masih ada perang juga. Lagian aneh-aneh juga sih bikinnya di Kazakhstan. Ya. Tapi ini homologasi katanya juga belum kelar ya? Belum kelar. Sebenarnya dari pihak Moto dan FIM udah istilahnya nyenggol nih sama promotornya di Kazakhstan. Kapan mau homologasi ini? Gitu. Nah, cuma kalah sama Mandalika aja cepat ya Mas Joni. Ya, Kazakhstannya mungkin entah bagaimana agak repot kan sebenarnya kalau katanya secara garansi ini kan buatan Tilke. Iya makanya. Itu. Kenapa? Padahal katanya kita juga pernah bikin kan episode di Pedok Talk. Pokoknya kalau mau jaminan mutu udah ambil aja Herman Tilke karena udah pasti dapat homologasi. Kenapa mandek? Persoalannya adalah pada saat mungkin seandainya sebelumnya sudah menggelar event,
jangan dulu internasional deh. Oh, Lokal-lokalan. karena ini belum pernah. Ini belum pernah, ini belum pernah dibuat. Ya, yang bikinnya Crazy Rich Kazakhstan gitu, yang istilahnya bener-bener ya gue punya duit, pengen bikin, harus ada datang. Jadi mereka belum mempersiapkan istilahnya event sebelumnya, jadi belum ada portofolio. Oke. Nah, pihak Dorna kan artinya juga butuh jaminan keselamatannya seperti apa. Karena belum pernah ada event sama sekali. Itu kedua kan, nah, musim ini kan ada sprint race dan betul. race. Nah, sementara kalau kita lihat di belakangan sprint race sering terjadi insiden yang ya membuat pembalap-pembalap juga kerepotan. Nah, dari situ akhirnya coba sentil kapan homologasi, dari Kazakhstannya masih ya wes karena seiring jalannya waktu akhirnya dibatalkan. Itu faktor pertama. Yang keduanya, kalau saya melihat nih apa ya, blessing in disguise. Karena apa? Di 9 Juli itu kalau Kazakhstan ada, itu kan pembalap pasti akan berkeluh kesah, istirahat atau apa. Nah, karena jauh. Liburnya panjang jam. Iya. 5 minggu, ya kan? Iya, pembalap istilahnya agak sedikit terbayarkan setelah lelah dari ya beberapa ronde harus tampil sprint race, betul. agak sedikit istilahnya bisa cooling down, bisa refreshing, bisa mungkin mengatur strategi lagi. Jadi saya rasa ini ya Dorna pun mungkin memikirkan kenapa cabut Kazakhstan, faktor homologasi belum, kemudian juga bisa memberikan istirahat lebih lama kepada Iya, 5 minggu loh, jangan kangen ya. Tapi di antara 5 minggu itu ada F1. Nah, kan tuh dia. Nah, terus ada berita lagi. Jadi beritanya adalah tentang, ini juga sempat, aku sampai garu-garu kepala tau nggak? Suzuki itu banyak banget yang bilang ada YouTuber juga ada yang bilang gitu. Suzuki akan balik lagi loh, gitu. Enggak. Gue kasih tahu ya sekarang ya, enggak. Jadi itu semua gara-gara interviewnya Viegas. Jadi dia bilang, ditanyakan, Suzuki itu akan kembali lagi nggak sih ke MotoGP? Sebetulnya Viegasnya nggak salah. Yang salah adalah yang menerjemahkan dan menafsirkan. Jadi dia bilang, menurut aku Suzuki ada kemungkinan besar akan kembali lagi ke MotoGP. Tapi nggak dalam waktu dekat loh, karena nggak segampang itu juga, nggak segampang kapan ya, kayak 2024 nih kita balik lagi, nggak gitu. Dan sebetulnya kalau dibilang, Viegas memang bilang, katanya Suzuki nggak akan bisa jualan motor kalau dia nggak berlaga di MotoGP. Salah. Kalau mau jualan motor, ikutnya Superbike, bukan MotoGP. Karena kemarin dia ikutan MotoGP, penjualan motor Suzuki juga nggak naik-naik amat, ya kan? Nggak signifikan juga. Jadi nggak gitu cara berpikirnya. Ya nggak sih Mas Joni? Jadi sebetulnya itu nggak, kita klarifikasi nggak. Terus ada lagi yang harus diklarifikasi. Jadi kemarin tuh sempat heboh karena Valentino Rossi mendapatkan job sebagai brand ambasadornya Yamaha. Kemudian banyak orang yang bilang, wah berarti betul asumsinya bahwa Yamaha akan punya tim satelit dengan timnya VR46. Apakah betul demikian? Jadi kalau kita melihat Suzuki dulu saya bahas, ini Vegas ini memang lagi maju ke tampil. Iya. Dari yang Marcus Rossi juga dibilang, wah enggak, Rossi pasti akan yang emas, sampai akhirnya Suzuki. Ya saya rasa ini ya cuman gimmick. Iya. Presiden, nambah bumbu aja. Ya, presiden ini ingin misalnya mempolitisasi agar ya dia bisa ada kerjaan lah gitu. Jadi Suzuki bisa ada kerjaan. Iya, saya rasa Suzuki masih akan berat. Iya. Karena kan waktu putusan mundurnya pun itu kan mendadak, kan? Betul. Artinya kalau pemain sampai balik lagi, mesti ada bocoran dulu dong. Ini kan belum ada. Ya itu yang Suzuki. Minimal kita udah tahu Livio Suppo akan ngapain lah gitu, ya nggak sih? Oh, ya Livio Suppo dikontrak 2 tahun terus di jauh besar pasti. Benar. Dikasih insight juga. Nah untuk kasus Valentino Rossi ini sebenarnya ya menjawab bahwa ternyata Valentino Rossi datang ke Jerez itu bukan semata-mata untuk memberikan moral support. Moral support kepada pembalap, ternyata ada job. Ada udang di balik batu. Iya. Ada udang sendiri bahwa ternyata menjadi brand ambassador. Sebenarnya Rossi itu memang ya loyalis untuk Yamaha karena dia sadar bahwa dia sempat dikecewakan oleh pabrikan besar Jepang lainnya, sempat istilahnya sebut dong. Ya, sama Honda. Boleh kalau di sini sebut aja. Sebel banget ya, kalau sampai baca bukunya itu tuh ya kalau namanya yang benar-benar versi uncut-nya gitu ya. Uncut-nya itu pasti yang Valentino Rossi fanatik banget, kesel banget. Iya. Yamaha itu istilahnya benar-benar ya welcome gitu, sampai istilahnya feedback yang dia minta dijalankan, sampai akhirnya banyak yang bilang Rossi ini benar-benar istilahnya jungkir balik dengan akan menjadi juara dunia, sampai seperti itu, sampai diremehkan, sampai istilahnya
wah benar-benar di titik nadir yang paling rendah lah. Ya kalau untungnya dulu zaman Rossi belum ada media sosial segencar sekarang. Kalau mungkin tuh down banget Rossi. Ya ternyata dia buktikan di saat dia tampil dengan Yamaha pertama di Afrika Selatan, dia menang dan bahkan itu masih menjadi catatan rekor sejarah yang belum terpecahkan. Benar-benar. Rossi tampil dengan 2 motor berbeda secara beruntun bisa menang. Kemarin sih nyaris saya pikir bakal dilakukan oleh Alex Rins. Enggak. Nah dari situ saya lihat tentunya dia bilang bahwa dia pasti akan dengan senang menjadi brand ambassador Yamaha karena sejarah membuktikan menghiasi karir MotoGP-nya begitu indah. Cuman nih untuk Ducati ini lain urusan. Karena ini personal dia ya berarti ya. Personal dia jadi benar-benar, dan bahkan Rossi ya menerima kok semua ini, dan bahkan ya setiap motor latihannya masih pakai Yamaha. Tapi sejauh itu nggak sih Mas Joni? Maksudnya orang tuh jadi mikir kan gitu, apa jangan-jangan beneran nih Yamaha mau bikin tim satelit gitu? Padahal sebetulnya Jarvis juga udah bilang nggak, tahun depan bahkan juga belum tentu sih ada tim satelit gitu. Nggak sejauh itu kan? Ini saya rasa Yamaha tetap harus punya tim satelit. Ini istilahnya mengacu kepada apa yang tim satelit pabrikan lain yang sekarang begitu banyak dan akhirnya memberikan feedback yang cukup bermanfaat buat pengembangan motor. Nah, Yamaha harus punya. Nah, persoalan dengan Valentino Rossi ini adalah sebenarnya berawal dari kota kemarin dari GP Amerika ya. Enea Bastian ini nggak ada, terus Valentino Rossi kasih wakat buat jajal Ducati. Wong dia kan punya tim Ducati. Nah, dari sini mungkin ya Aprilia tahu kan? Iya. Tapi ini heboh banget. Ya dari sini Yamaha juga mungkin berpikiran kalau sampai Rossi menjajal Ducati, wah ini makin istilahnya membuat kisruh strategi Yamaha. Makanya diputuskan menjadi brand ambassador, dengan brand ambassador ini istilahnya mengekang Valentino Rossi untuk memberikan barrier untuk bisa main-main sama Ducati lebih jauh, personalnya dia gitu ya. Motor Ducati, motor yang lain nggak bisa. Wah lu udah brand ambassador, ini sebenarnya menjadi titik balik. Cuman untuk urusan tim satelit deal dengan VR Fortescue Racing Team atau tidak, ini harus balik lagi Yamaha, motornya proven nggak? Iya dong. Kencang nggak? Bezeki aja udah bilang, pokoknya kalau ke Yamaha aku tetap di Ducati aja, gitu. Iya. Begitu mengidolakan orang Valentino Rossi, pedes banget. Iya benar. 10 pedesnya. Nah itu tadi berita-berita yang beredar sekarang. Iya aku tahu, kalian pasti nungguin kan gitu, mana review Jereznya banyak banget, sabar. Abis ini kita mau review dulu F1 Baku. Abis itu baru, pokoknya yang terakhir kita simpen nih MotoGP Jereznya abis yang satu ini, oke? Lanjut lagi. Jadi ya, sekarang nih di episode yang kali ini aku akan membuka sisi lain. Aku kan seneng banget ya bikin kalian tuh kaget. Ya nggak sih? Kita kan biasanya berdua nontonnya MotoGP, ngobrolinnya MotoGP gitu. Jangan sedih. Di segmen yang ini kita mau ngomongin tentang F1. Ini juga jagoan tahu ngomongin F1 tuh. Udah lama tadinya. Iya makanya, tapi kan soalnya gini, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya di studio Trans 7, Mas Joni suka bilang, wah ini F1 gini nih Jeng gitu. Aku tuh gak tertarik sama sekali. Sama sekali, aku bilang, Mas Joni, yang bener aja suruh nonton race 2 jam gitu kan. Enggak, males gitu. Tapi aku suka dapatan splatteran dikit-dikit lah dari Mas Joni gitu. Tapi sekarang bener-bener aku mengikuti dan ternyata F1 seru banget ya Mas Joni. Itu tadi. Parah. Jadi gila sih. Makin gencar nih setelah pihak F1 itu sebenarnya pindah ke pemilikan. Sejak tahun berapa sih sebenarnya kayak begini? Sebenarnya selama 2019-an lah sebelum soalnya kan sempat orang-orang udah mulai meninggalkan F1, pamornya udah mulai turun gitu. Sama lah kayak MotoGP yang dibilang katanya sekarang pamornya turun gitu. F1 pun mengalami itu kan? Mengalami itu, kemudian perpindahan kepemilikan, dan juga sebenarnya yang membuat F1 makin menarik adalah ya setelah si F1 mengadopsi istilahnya mendekatkan, yang awalnya kan F1 tuh seperti MotoGP prototype. Ini enggak, sekarang tuh F1 itu mulai mendekatkan dengan produksi massal mobilnya. Betul. Mana mesinnya cuma 1600 cc, terus ada turbo, kemudian menggunakan
gaya MGUH yang sebenarnya ini banyak dipasarkan di mobil-mobil saat ini. Bener, jadi ya kayak bahkan aku tuh kan beberapa kali nonton YouTube-nya Mercedes AMG juga gitu kan. Terus udah gitu, mereka tuh ada satu konten yang bilang bahwa ini tuh sebetulnya apa yang dikerjakan di F1 itu bisa diaplikasikan ke mobil kita sehari-hari. Makanya aku relate banget kan. Mobil aku sih sebetulnya bukan Ferrari 488 pista, bukan gitu. Bukan McLaren juga mobilnya, meskipun aku naksir gitu. Tapi kan aku pakai Ioniq 5. Itu tuh kayak pedal shift-nya aja. Kalau aku lagi nyetir kayak, wah aku serasa Lewis Hamilton. Ya kan, nyalain mobil aja, start engine-nya itu kan sebenarnya teknologi dari F1. Tapi diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu, mobil yang kita kendari sehari-hari. Jadi makanya akhirnya orang jadi makin nempel. Nah, MotoGP sulitnya tidak bisa ditranslate ke motor kita sehari-hari. Iya nggak sih, kayak Mas Joni naik motor gitu kan? Ya beda. Bener-bener motor yang ya bener-bener motor prototype balap banget. Dan bener. juga kalau namanya di kita kondisinya kan jalanannya kayak 100 meter. Pakai yang ini enak. Iya, kalau pakai ini enak. Ini enak. Kalau serabas itu kan kalau jalan raya ketemu 10 meter lampu merah. Lampu merah dulu itu lampu merahnya kan bisa nanak nasi dulu apa dulu. Nanak nasi. Nah, gile. Itu. Yang kedua adalah si F1 ini sadar kalau dia mau menerbitkan atau melahirkan juara-juara baru yang istilahnya muda nih. Asli. Mendekatkan ke generasi saat ini milenial. Benar. Ya sebenarnya mungkin kalau kamu jagonya Verstappen, saya sih bukan Verstappen karena old school. Saya sebenarnya Lewis Hamilton. Sama dong kita. Sama. Lewis Hamilton ini kayak istilahnya merepresentasikan Valentino Rossi di MotoGP. Diserbu oleh pembalap muda pasti bagus. Betul. Nah, si F1 ini berani. Meskipun sekarang tekniknya ada Alonso sih. Ya, Alonso yang Iya, tapi kan yang lebih banyak menang Lewis Hamilton soalnya. Betul. Jadi, mereka berani menelurkan atau mengorbitkan juara baru itu George Verstappen. Soalnya George Verstappen ini siapa sih? George Russell apa Max Verstappen nih? Itu bapaknya. George Verstappen bapaknya ya? Anaknya. Iya. Anaknya siapa namanya? Max Verstappen. Jadi ya. Verstappen ini artinya kan ya cukup ajaib gitu. Anjir, pembalap dari Belanda. Iya. Sementara kalau dari historis itu nggak pernah ada seorang pembalap Belanda juara dunia. Nah, si timnya Red Bull ini sadar bahwa bagaimana untuk meningkatkan istilahnya kedekatan pecinta F1 yang baru, ya harus ada seorang pembalap. Betul. Dan ngeselin sebetulnya. Iya. Jadi ya kalau misalkan banyak banget yang ngobrol juga, wah baru sih akhirnya ngomongin F1 bentar. Ini aku juga newbie. Jadi apa yang akan kita omongin di segmen ini sebetulnya nggak akan yang teknikal banget karena aku juga belum ngerti-ngerti banget gitu. Karena kalau aku dengerin gitu ya komentarnya pas kemarin lagi race di Baku itu, apa gimana aku banyak yang gitunya gitu. Kalau MotoGP kan udah tahu lah gitu. Tapi kalau F1 tuh enggak. Nah, sebetulnya yang kemarin kejadian di Baku nih, Mas Joni. Ya. Ada yang beda. Jadi kan konsep sprint race itu sebetulnya udah ada di F1 duluan. Tapi bedanya kalau di F1 itu sebetulnya nggak satu musim semuanya kayak MotoGP. Dia cuma 6. Nah terus ini pun sempat ditweak. Karena menurut mereka, aduh kayaknya harus dibedain deh. Jadi ada konsep baru nih. Jadi sekarang akan ada kualifikasinya 2 kali gitu, qualifyingnya 2 kali. Satu khusus untuk si sprint race dan satu lagi untuk yang nentuin grid untuk hari Minggunya. Nah, kalau menurut Mas Joni sendiri, sebenarnya Max Verstappen kemarin juga bilang, udah deh nggak usah ada sprint race, ini capek banget katanya. Sebetulnya gitu, tapi dengan format baru si sprint shootout ini, menurut Mas Joni lebih mendingan kayak gini sekarang atau format yang dulu? Karena kalau yang dulu katanya, jadi kan mereka tuh yang dulu nih formatnya, pas sprint nanti akan menentukan grid position buat hari Minggu. Kayak Superbike sebetulnya. Kalau yang ini enggak. Jadi yang ini tuh benar-benar udah pokoknya kualifikasinya 2 kali. Nah menurut Mas Joni mendingan yang format dulu apa yang sekarang kalau F1? Saya balik dulu ke sprint race ya. Sprint race ini untuk istilahnya membuat si penonton jangan bosan dengan F1. Karena membuat jam itu. Ini buat perkenalan lah sebetulnya. Di sprint race jumlahnya lebih singkat, betul. Action. Cukup masuk di akal karena terbukti mampu meningkatkan penontonnya. Iya benar. Nah, kemudian problemnya lagi adalah pada saat ditentukan ini sprint race ini kan ya orang ngejar kemenangan. Kemudian agak krusial kalau seandainya harus ditentukan juga sebagai balapan. Jadi harus bedain ya. Mobil roda 4 dengan motor roda 2 tentu persaingannya akan lebih sulit dengan
roda 4. Mungkin roda 2 bisa lebih lebih dinamis lah. Dinamis. Itu sebabnya mungkin ketimbang harus beresiko misalkan ada pembalap yang unggulan tampil di sprint race di blok start di belakang, ini untuk mengantisipasi itu. Jadi agar kembali duel antara pembalap tim unggulan dan tim ini makin seru lagi. Kan sekarang kan kalau kita melihat, ya saya agak sedikit kesel nih. Idola saya nih Lewis Hamilton dengan kerepotan dia. Mercedes yang dulu begitu digdaya, sekarang kerepotan, sprint race jelek, kadang-kadang ya kalau dulu suka nonton, tapi sekarang tuh suka cukup nanya ke anak saya. Hasilnya gimana? Terus masih mau Lewis Hamilton, dia jelek, udah. Iya. Kemarin karena ada sprint race yang baru dengan pembalap baru, saya rasa terobosan yang bagus juga. Alhasil, pembalap akan dikuras habis-habisan kemampuannya secara fisik dan stamina, tapi juga ini akan membuat istilahnya pembalap punya strategi yang dipilih gitu. Apakah gue mau bagus di sprint race atau gue bagus di main race. Jadi benar-benar membuat balapan F1-nya akan tambah seru lagi. Betul, tapi ya memang sebetulnya tergantung lokasinya. Jadi lokasinya tuh untuk si sprint race ini kan ada 6. Jadi yang pertama ini kemarin itu benar-benar yang perdana adalah di Baku. Terus nanti akan ada juga di Red Bull Ring Austria, ada di Spa di Belgia, Losail Qatar, di Circuit of the Americas, Interlagos di Brazil juga. Nah kemarin itu masalahnya adalah, jadi kita ngomongin soal sprint race-nya dulu nih hari Sabtu ya, kemarin di Baku. Akhirnya, ini aku juga suka banget. Charles Leclerc, asik. Karena apa? Aku kasihan aja sih. Tapi kalau aku bilang, semua orang itu mau lo jagoin Lewis Hamilton, mau jagoin Max Verstappen, but everybody is a Ferrari fan kalau katanya Sebastian Vettel. Mau lo nggak ngaku, tapi semua pasti suka Ferrari. Kenapa? Karena menurut aku Ferrari itu juga, waktu itu pernah kan aku lagi pedok talk ditemani sama 488. Jagoan aku Lewis Hamilton, tapi nggak ada orang yang nggak suka Ferrari, ya kan? Pertama kali kita belajar mobil warnanya merah. Ferrari. Kalau motor Ducati ya. Dan tapi satu hal lagi kan Ferrari ini satu-satunya tim F1 yang tidak pernah absen musim dari awal F1 hadir sampai sekarang itu nggak pernah istilahnya berhenti atau absen gitu ya. Makanya tifosinya makin lama makin gila gitu. Nah, jadi kemarin itu kita seneng banget gara-garanya kita kesana tifosi. Tifosi lah tentunya ya, seneng banget karena Leclerc ini berhasil pole position di dua-duanya loh. Di sprint juga dan juga di race hari Minggu juga gitu. Nah, kemudian akhirnya ya di sini aku pusing karena pas lagi sprint itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, kelihatan banget Red Bull itu powernya luar biasa banget karena baru mulai aja udah langsung disikat sama Verstappen. Jadi akhirnya Verstappen lah yang juara, ya kan? Nah, tapi kalau ngelihat nih Mas Joni, ini kan sial terus nih si Ferrari. Kemarin waktu di sprint sendiri, Mas Joni ngelihat powernya Red Bull dibandingkan sama Ferrari gitu ya. Gimana? Bahkan juga di main race juga loh. Ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa ya Red Bull ini juga ya kalau Honda kan mesinnya Honda, tapi karena Hondanya udah tidak pasok, jadi istilahnya cuma jadi sebagai supplier, dibeli itu si mesin Hondanya. Jadi kalau di F1 kalau nggak salah nanti tahun depan dia akan bikin sendiri gitu ya. Jadi kalau di F1-nya agak berbeda dengan MotoGP. MotoGP itu yang tampil pabrikannya. Kalau di F1 ini bisa dua, pabrikannya bikin mesin dan mobil overall, atau disuplai mesin. Nah, suplai mesin ini tergantung pabrikannya juga nih. Sebenarnya kemarin Honda itu pernah jadi tim pabrikan, cuman ya hasilnya tidak terlalu bagus. Akhirnya memasuk dengan tim supplier. Sebenarnya di 2000 sebelumnya itu dengan McLaren mencoba untuk reuni, istilahnya reuni indah Honda dan McLaren yang menuai kemenangan cukup fantastis dan bahkan menjadikan Ayrton Senna ini legenda yang menjadi idola perhatikan F1. Tapi ternyata pada saat dengan McLaren gabung Honda itu, ya masing-masing punya istilahnya ada pakem sendiri, punya istilahnya patokan sendiri. McLaren pengen begini, Honda menyarankan begini, nggak klop. Akhirnya si Honda gabung dengan Red Bull. Iya benar. Si Red Bull mau dengar apa kata Honda, dari mulai konstruksi sasisnya seperti apa, kemudian dimensi mesinnya segimana. Nah, sejalan dengan perkembangan itu ternyata berhasil membuahkan hasil yang manis. Gila sih tenaganya. Honda di tahun itu memutuskan untuk mundur. Nah, sebenarnya ini
istilahnya pukulan berat buat si Red Bull. Betul. Yang udah istilahnya dapat hasil yang manis, dia mau mundur. Tapi kemudian ada perbincangan lain, si Red Bull fix untuk membeli mesin Honda. Jadi dibeli, artinya memang dibeli putus aja gitu ya. Red Bull mau di F1 mau di MotoGP ini benar-benar istilahnya jor-joran ya. dananya nggak berseri. Betul. Dia kembangin sendiri, akhirnya ya Honda dengan basic mesin Honda, Red Bull mengembangkan teknologinya sendiri. Kita tinggal nunggu tahun depan kayak apa ya. Betul. Nah, nanti ya bentar-bentar. Aku akan update dulu. Ini jadinya podiumnya untuk yang sprint adalah siapa lagi kalau bukan Max Verstappen. Dia susah sih. Makanya gimana sih? Jadi sprint podium Perez dong. Perez, Leclerc dan juga Verstappen di posisi 3. Karena waktu sprint itu aku baru inget si Max Verstappen itu disenggol sama George Russell. Dan itu sempat ramai kan? Iya. Sampai ada meme tuh George Russell. Si George Russellnya kagak mau buka helm. Iya. Rossi ingetin Rossi. Iya. Karena emang sebenarnya lebay aja sih menurut aku Max Verstappen ya. Tadi sih yang bikin orang terbawa emosi, ya itu media sosial ya. Karena ya. Males makasih lagi. Betul, nanti aku cerita. Jadi pokoknya yang menang kemarin di sprint adalah Perez. Ini juga jagoan aku banget karena siapa lagi ya coba driver dari Meksiko ya, cuma dia doang gitu ya. Perez di posisi 1, Leclerc di posisi 2 dan juga Verstappen di posisi ketiga. Hari Minggunya double victory buat Perez karena dia luar biasa banget di sini. Kalau misalnya kalian mau lihat itu pas si Red Bull menyalip Ferrari luar biasa sekali. Itu bedanya 30 km per jam. Itu jauh sekali kakak. Terus yang posisi kedua ada Max Verstappen dan juga Leclerc, kali ini di posisi ketiga. Dan yang lucu tuh si Leclerc bilang katanya aduh ini aku balapannya sepi banget kali ini. Ngantuk jauh padahal dia sebenarnya lagi diincar sama Alonso di belakang gitu ya. Nah jadi kemarin itu poinnya penuh menjadi milik Sergio Perez dan sekarang klasemennya Verstappen masih ada di atas 93 poin, Perez posisi kedua 87, Alonso 60, Hamilton jagoan kita ada di posisi keempat dengan 48, Carlos Sainz di posisi kelima dengan 34 poin, sementara Leclerc lumayan dapat poin setelah 3 race kemarin itu dia jelek banget. Akhirnya sekarang dia bisa dapat 28 poin dan ada Princess Russell. Soalnya itu yang bilang Max Verstappen di urutan di bawah Leclerc 28. Nah, untuk konstruktor yang di atas masih Red Bull Racing dengan luar biasa 180 poin, jauh. Aston Martin di posisi kedua dan juga Mercedes di posisi ketiga, Ferrari di posisi keempat. Nah, nanti next race-nya akan ada di minggu depan di Miami. Terus ini best momennya sebelum kita break nih, ini best moment F1 menurut aku. Jadi kemarin tuh Leclerc tuh sempat bilang, I would like to report a cat. Terus teknisinya yang di box, cat apa ya gitu, potongan, bannya, apa nih di ban atau apa? Sampai komentatornya yang di TV juga bingung, potongan di mana ya? Bannya atau apa? Emang dia kenapaan tadi gitu kan? Mereka bingung kan, ternyata kucing kak. Jadi aku bilangnya kucing bukan cat bukan cat gitu ya. Jadi ada kucing loh sama. Bilang, apa? Si Meng, ada koceng harusnya bilangnya. Terus itu best moment yang pertama karena itu juga bikin confusion karena untuk sekelas F1 aja itu ada kucing di track. Ada yang banget yang dibaku kan. Ya masalahnya kan bisa berkomunikasi. Iya benar. Memang bikin lanjut. Iya. Jadi radio tuh jadi, hah? Gimana? Jadi kita tuh yang menarik di F1 menurut aku itu adalah komunikasi yang bikin bingung gitu. Sampai mereka ketawa-ketawa sendiri, oh kucing. Nah, yang momen kedua adalah ini perseteruan antara Max Verstappen dan juga George Russell pas lagi sprint race. Nah ini soalnya si Max ini sempat bilang, pip gitu, itu sampai rame gitu kan, sampai dia bilang Princess George nih susah gitu katanya. Terus ada satu lagi, nah ini bisa nyambung ke MotoGP nanti. Jadi yang best moment yang ketiga adalah Esteban Ocon. Jadi kemarin dia itu harusnya dia belum pit kan, sementara dia harus masuk ke pit 1 kali minimal. Nah ini pas udah di lap terakhir, gilanya adalah ini personil FIA, mereka tuh udah di Park Ferme dong, udah bawa-bawa tali segala macam. Itu Esteban Ocon baru mau masuk dan hampir aja ketabrak. Dan kalau kalian berpikir drama steward itu hanya terjadi di MotoGP, oh tidak. Jadi orang-orang yang kemarin di Park Ferme dan menghalangi Esteban Ocon pas dia mau masuk pit lane, dipanggil sama steward kak. Dikeluarin surat, ya silakan kepada orang-orang FIA yang bertanggung jawab atas kejadian di Park Ferme ini dipanggil sama steward.
Tuh, best momennya F1 nggak kalah seru kan? Nanti kita akan ngobrol lagi, sekarang kita break dulu karena abis yang ini akan lebih panjang lagi kita ngomongin tentang apa yang terjadi di Jerez. Jejejeng, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mbak Lucy dan Mas Joni ngomongin MotoGP Jerez ya kan. Berkumpul. Tadi kita pemanasannya udah ngomongin berita, udah ngomongin F1 Baku juga. Sekarang apa yang terjadi di Jerez banyak banget sumpah. Aduh, kita mulai dari mana enaknya? Aku banyak banget loh ini. Oke, nah jadi sebetulnya aku pernah bilang kan di episode sebelum ini, sebetulnya Jerez ini adalah tempat di mana peta kekuatan masing-masing tim benar-benar bisa kita lihat. Jadi kalau flyaway round kemarin tuh gitu, Portimao tuh hitungannya flyaway round nggak juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau emang Jerez tuh selalu menjadi momentum pertama ya nggak sih, Mas Joni? Begitu masuk seri Eropa itu baru ketahuan peta kekuatannya seperti apa. Jadi kita emang nggak bisa, banyak anomali lah pokoknya kalau buat belum masuk di, ya kan, bukan kopi ya, itu punya teman aku juga sih. Tapi kita tuh nggak bisa menilai peta kekuatan hanya dari 3 ronde pertama. Betul. Gitu. Justru di Jerez ini baru kita bisa lihat. Nah, yang paling banyak diomongin adalah Dani Pedrosa yang turun dengan wildcard, karena dia kayaknya steal the show banget ya kemarin ya. Terus ada Enea Bastianini yang dinyatakan fit untuk Jerez, tapi ternyata dia sakit. Ya iyalah ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari Spanish GP. Kemudian ada juga sekarang hari Jumat dulu. Nah hari Jumat ini semua pada kerepotan. Event yang aku pengen bahas di sini adalah Ducati. Betul. Apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia di hari Jumat sebetulnya kalau menurut Mas Joni? Karena dia bahkan sampai hari Sabtu loh, dia kualifikasi aja. Semua nih, jadi yang rider-rider yang heboh-heboh gitu ya, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Alex Rins, Bezzecchi, itu semua mentok di Q1, nggak bisa langsung tembus, ya kan? Menurut Mas Joni kalau Ducati sendiri kemarin masalahnya di mana? Kalau Ducati sebenarnya Pecco agak sedikit kehilangan kepercayaan setelah 2 kali DNF. Masa sih? Iya Jum, karena itu motornya enak. Tapi saking enaknya dia bilang ini motornya perfect banget. Jadi yang dia bilang terlalu stabil. Nah, bisa saking stabilnya si pembalap nggak tahu di mana limitnya. Itu yang membuat dia 2 kali DNF di Argentina dan kemarin di Amerika. Jadi jangan punya kesimpulan bahwa GP23 nih terlalu stabil. Pecco gimana sih? Orang udah dikasih motor yang cakep, apa mau tukeran sama M1? Nggak gitu. Nggak gitu. Tapi memang sebetulnya Ducati yang sangat stabil ini, ya itu jadi akhirnya menantang nalurinya si rider juga gitu. Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Kayaknya bisa nih motornya gitu. Saking pinternya nih motor gitu ya kan? Ini kalau mamanya ini balik lagi ke pembalap old school, yang mana dia tidak butuh motor kencang, tapi motor yang bisa dia kendalikan. Nah, pada saat bisa dikendalikan, dia harus punya feel kan? Insting si pembalap. Nah, kemarin kejadian 2 insiden itu jatuhnya Pecco yang sampai, wow motornya sempurna. Pecco bilang, ternyata kalau basah ternyata licin juga ya. Iya. Ini Pecco tuh tidak bisa merasakan motornya udah limit apa belum gitu. Nah, kalau udah limit berarti kan tidak dilakukan. Nah, ini enggak, pada saat kemudian dia yakin itu dapat, nggak bisa. Nah, iya benar. Kemarin itu begitu, dia masih nggak dapat. Apalagi di Jerez ini kan menuntut istilahnya feel from end yang cukup baik. Betul. Dia nggak dapat meskipun dia keluar exitnya cukup bagus. Makanya front end tuh kemarin jadi masalah banyak banget loh, karena kayak Alex Rins juga front end-nya, Fabio Quartararo juga front end-nya gitu kan. Dan yang paling krusial lagi adalah untuk Ducati ya kemarin itu adalah suhu trek yang mencapai 50 derajat Celcius. Jadi kemarin itu kenapa berantakan banget dari mulai hari Jumat. Jadi gini, dengan adanya format baru di MotoGP nih, dengan format race weekend-nya tuh beda banget sekarang. Jadi kalau misalnya si rider ini mau dapat posisi yang bagus langsung tembus ke Q2, mereka itu harus nge-push di P1 sama P2. Harus cakep, iya. Masalahnya kalau P1 itu suhunya belum panas-panas banget, P2-nya justru udah tinggi banget kemarin karena udah heat wave loh. Iya, kemarin kita lihat bagaimana Pedrosa bikin kaget kan. Karena memang satu Pedrosa udah ngegas di situ sebelum kota, ketahuan. Dia udah tes di situ kemarin, bulan 11 April kan. Motornya plek-plek hampir sama. Nah kemudian, tapi kan sialnya pada saat kita ketemu suhu panas, Pedrosa nggak bisa berkutik. Betul. Pembalap lain juga berusaha sangat keras, cuman
problemnya ada yang kenceng tapi beresiko crash lah atau apalah. Jadi kemarin tuh di samping itu kondisi sirkuit yang sulit, kemudian suhu. Nah, pembalap-pembalap MotoGP yang istilahnya kemarin flyaway ini menuntut bagaimana bakal mendapatkan informasi setting untuk seri ronde berikutnya di Eropa. Jadi benar-benar terpecah, ditambah jadwal yang sangat tight. Gitu. Biasanya kalau namanya kemarin-kemarin, ya mereka bisa, udahlah P1, P2 oke, masih ada P3 akan digas. Ini nggak bisa. Lo pokoknya harus bagus di P1, P2. Dan kemarin salah strateginya Fabio Quartararo adalah dia itu nggak nge-push di P1. Nah, ya kan? Santai aja, P2-nya kedodoran. Akhirnya makanya mentok di Q1 gitu kan. Nah, terus kita sekarang masuk ke hari Sabtunya. Hari Sabtu ini sprint race-nya. Nah, sprint race-nya ini tidak disangka-sangka aku nggak pernah jagoin dia lagi loh sekarang, Alex Espargaro. Kenapa? Karena nggak yakin aja gitu. Ada sesuatu yang beda dari Alex Espargaro di tahun ini dibanding sama tahun lalu. Alex Espargaro memang pole position, kemudian ada Miller di posisi kedua dan juga ada Martin di posisi 3. Bagnaia memang hanya bisa start di P5, Fabio Quartararo jelek banget 16, lebih bagus Frankie Morbidelli di P14 gitu kan. Nah di sprint sendiri ini yang aku harus tanya, kan begitu mulai ini langsung red flag. Nah pas red flag ini menurut Mas Joni, apakah Frankie salah sebetulnya? Karena kalau aku lihat ya dia sama Alex Marquez nih ya racing incident biasa gitu. Sampai dia harus dapat long lap penalty juga. Nah kelihatannya kalau dari kacamata Mas Joni nih, kita kan terbatas ya. Kita kan nggak punya kamera sebanyak film steward Bapak Freddy Spencer gitu. Cuman menurut aku enggak nggak sih? Karena posisinya susah kan? Betul. Ini harus agak dibedakan dengan sebenarnya insiden yang hampir sama dengan di Portugal. Bagaimana lo kemarin ini istilahnya kenain Enea di dalam kena Enea. Nah sementara di Morbidelli ini sama, dia masuk duluan di sisi dalam, tapi tiba-tiba Alex Marquez mendekat. Nah menggoyang sedikit motornya Franco Morbidelli, efeknya Franco Morbidelli kehilangan karena pada saat itu suhu pun cukup bagus, artinya cukup tinggi untuk membuat istilahnya momentum pertama itu pembalap ya beresiko kalau umpamanya kagak ada apa-apa bisa terjatuh. Nah, Morbidelli mengalami senggolan sehingga kehilangan front end, akhirnya menyenggol ke Alex Marquez. Soalnya pas Alex Marquez itu tuh juga kalau nggak salah di sini ada Fabio juga kan? Ada Fabio, Alex Marquez, kemudian ada Franco Morbidelli. Jadi akhirnya ya udah impact Fabio aja. Iya, benar. Ya, itu agak sedikit terbuka, makanya diambil oleh Franco Morbidelli karena cukup jauh, tiba-tiba ada Alex Marquez lebih masuk ke dalam. Jadi sebenarnya ini tidak, istilahnya bukan ya sampai ambisius movement atau apalah. Pembalap MotoGP kalau nggak ambisius gimana? Kagak menang dong. Iya, dimana udah. Nah itu ya sebenarnya itu nanti akan kita bahas satu episode sendiri deh kayaknya untuk istilah-istilahnya yang diberikan sama Tim Stewart yang menurut aku juga agak aneh ya. Nah akhirnya sprint ini memang harus di restart. Jadi semuanya bisa turun. Kasihan si Marco Bezzecchi sih ya. Dia aduh. Yang dia inginkan. Benar. Nah, podium sprintnya akhirnya Binder menjadi juara, si Rider Goit ini ya gitu juaranya. Luar biasa. Abis iya kan dia kayak ada dan tiada gitu, tapi bagus banget sih sekarang dia tahun ini ya. Juaranya adalah Binder, kemudian ada Pecco Bagnaia di posisi kedua dan juga ada Miller di posisi ketiga, betul. Nah ini hampir sama nih kayak si F1, ya kan? 2 Red Bull, 1 Italian Red, betul. Nah terus yang tidak finish dari Sabtu kemarin adalah Alex Espargaro, sayang banget dia juga harus crash. Nakagami juga crash, Alex Marquez, Joan Mir juga crash. Hari Sabtu loh itu. Nah hari Minggunya ini juga seru banget. Hari Minggu begitu dimulai ada red flag lagi. Sama seperti kejadian di sprint race kemarin. Benar. Nah ini insidennya antara Fabio Quartararo dengan Miguel Oliveira. Nah ini dapat juga Fabio Quartararo long lap penalty karena dianggap irresponsible riding. Buat aku, pas aku ngelihat pilihannya adalah Fabio mau disuruh kemana? Ya nggak sih? Kalau aku bisa ngobrol sama Freddy Spencer nih, halo Mas, ini mau kemana Fabio Quartararo? Itu coba deh dilihat berulang kali. Udah nggak ada pilihan, bener nggak sih? Itu bener-bener dia itu mencoba, bahkan waktu di media scrum juga dia bilang kan, I was just trying to survive the corner.
gue cuma nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Di sandwich. Dan Iya kan? Kalaupun dia memutuskan untuk menurunkan gas, itu akan berbahaya di belakang. Iya makanya masih banyak di belakang. Memang karena dia start di posisi 16, Ya, itulah memang salah betul. satu handicapnya gitu. Itu salah satu tantangannya karena semua trafficnya kan banyak dan Jerez ini ingat loh sirkuit yang kecil sempit. 12 meter. Nah makanya, jadi kalau menurut Mas Joni ini juga Ya, keputusan sebenarnya yang kalau itu ya sangat-sangat ya tidak fair kalau aku lihat. Dan satu hal ya, kenapa harus diputuskan beberapa lap kemudian? Kalau mamanya dia benar bisa ini pada saat kejadian, ya setelah lap-lap, oke, Quartararo long lap penalti. Iya, Terus iya, makin iya. parah lagi, long lap penalti kan diulang. salah katanya, incorrect Korek. long lap penalty. Pada saat ditayangkan tayangan ulangnya, Aku ada nih tuh, ya kan? dia Nah, di luar. Loh. ini ya. Apa yang diuntungkan dia kan enggak gitu. Jadi katanya ini incorrect karena dia berada di luar dan bisa menimbulkan keuntungan buat dia. Apa untungnya? Untungnya gitu loh. Aneh banget, sampai diulang loh. Betul. Heeh. Makanya sampai saya pikir ini Dendam kayaknya mungkin dari Asen kemarin. Ya bukan dari asal. Oh, udah lama ya? Tapi ini sebenarnya buntut dari istilahnya kasus yang masih belum diputuskan terkait dengan Marc Marquez. Marquez. Nah kan masih hearing dulu yang itu kan. Makanya problemnya apa? Karena Marc Marquez setelah saya udah terima. Saya udah istilahnya saya akan jalankan hukumannya. Terus kan mereka udah menulis seperti itu dan istilahnya yang dia bilang begitu kemudian kita setujui. Nah pada saat kita setujui saya pikir itu apa istilahnya berlangsung istilahnya tetap gitu. Ternyata 2 hari kemudian tanpa kehadiran kita diganti. Jadi siapa yang salah? Ya benar juga. Iya Artinya sih. saya lihat Enggak, ini tuh memang bukan salahnya Marc Marquez juga ya untuk itu dan bukan salahnya Honda, emang film stewardnya aja ngeselin sih. Jadi kayak saya rasa ya mungkin harus dibenahi lagi istilahnya. Ya kalau mau benar-benar ini dibedakan Raffi Stewart sekelas Moto2, Moto3, MotoGP itu Iya. dibanyakin aja. Iya benar. Di MotoGP udah masing-masing megang siapa gitu biar tahu apa yang dilakukan kesalahannya. Ini kan enggak, dengan prosesnya 3 orang, mereka harus melihat kamera, terus ya kameranya ntar, oh ini ada ini, dibahas lagi, makanya agak Iya. cukup makan waktu. Jangankan Quartararo yang istilahnya kena long lap penalti harus mengulang lagi, itu loh Bagnaia. Oh iya, drop one position. Cuman gara-gara Bener. Dan itu pun bukan istilahnya Itu clean kok menurut Clean, aku ya. iya. Itu clean banget dan itu ya udah itu racing begitu. makanya dia lagi ngejar winner, dapat informasi drop one position karena efek itu mundur. Iya. Untungnya ya saya bukan ya nggak percaya untung-untungan sih. Peko berhasil nyalip. Tapi kalau emang- misalkan Peko itu saya akan ditangkapin Stewart. Udah aja tadi tuh sekalian kasih lagi. Gitu. Nggak mau long lap aja lagi Iya, sekalian. sekalian. Iya bener. Jadi kemarin tuh dramanya memang itu ya. Saya bukan Peko, dan Peko kemarin cukup senang juga akhirnya bisa istilahnya. Udah lupa kali dia. Iya, karena dengan segala kesulitannya akhirnya bisa menang. Ya udah lah, gitu. Iya, udah biarin aja lah. Nggak ngurusin Film Stewart ya. Nah akhirnya memang kemarin itu yang harus disoroti adalah Film Stewart karena selain ada penalti buat Franco Morbidelli, dan juga Franco Morbidelli, Fabio sama si Pecco Bagnaia gitu ya harus drop one position. Nah update untuk Miguel Oliveira, jadi dia itu bahunya mengalami dislokasi, nggak ada yang patah sih katanya, cuman akhirnya ya tapi ya dislokasi ya, makanya ngilu banget ngeliatnya. Dan akhirnya podium hari Minggu kemarin Pecco Bagnaia P1, Binder di P2 dan juga Miller di P3. Ini redemption day banget buat Pecco karena di sini aku ngelihat Pecco Bagnaia luar biasa banget karena udahlah kemarin DNF ya kan, Iya, 2 kali. Terus udah gitu hari Jumat dia secara mental tuh juga ya lah ini nggak dapet lagi gitu kan. Ya karena memang untuk skill MotoGP rider tuh udah nggak usah di ini deh. Bukan. Tahun lalu Iya. Grand Slam Itu cakep banget. Jerez, makanya aku juga prediksinya udah pokoknya tahun ini Jerez tuh kalau nggak Fabio, Pecco Bagnaia. Karena Pecco Bagnaia udah gampang banget. Tapi ada masalah mental di situ. Ya kan dia 2 kali DNF, terus udah gitu dari hari Jumat udah susah, sempat masuk ke Q1, terus sampai si Simon Craver juga bilang kan, ini Ducati kayaknya pusing banget nih, gimana nih caranya gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa berhasil menjadi juara, luar biasa banget. Dan Fabio Quartararo setelah mengalami banyak sekali gangguan, dia akhirnya berhasil finish di posisi ke-10, alhamdulillah ya. Terus yang DNF kemarin itu adalah Joan Mir, sedih banget sih Joan Mir. Ada Alex Rins, Zarco, Marco Bezzecchi dan yang paling badut sebetulnya adalah Viñales. Rantainya putus Kak, tinggal beberapa corner lagi, aku bingung. Aprilia loh, bisa kayak begitu? Jadi Apa sih dia? Terus ada rantai gitu. sempat apa?
Ya mungkin juga ini ya si timnya aneh banget persiapkan dengan ini. Ya, tapi kan kayak aneh banget ya. Masa pakai Valentino Rossi itu apa pas banget. Udah wah. Itu aneh banget. Oke, sekarang sebelum kita udahan, pilih-pilih best moment dong. Ayo Mas Joni, yang ketiga apa? Mas Joni. Saya melihat best momennya itu ya Peko Bagnaya duel dengan Brad Binder. Oke. Yang sempat dia. Wah itu keren banget sih. Saya sempat, aduh ini nggak dapat nih. Pasti ini gua akan Binder salahin nekat banget Vince tapi. Stewart. Iya. Kemudian dia Iya. disalib. Dia masih ngegas juga. Oh berarti ini KTM benar-benar punya senjata yang luar biasa. Goib ya, Betul, ternyata ya betul. KTM ya. Soalnya dia seperti yang aku bilang, pengembangannya tuh nggak heboh banget gitu kayak Honda atau Yamaha kan. Coba ini. KTM tuh nggak kayak, lu ngapain sih tahun ini? Betul. Ya. Dia padahal kan kalau kita lihat di tes pramusimnya kan boncos. Iya makanya. Dia sengaja bahwa dia diboncosin di Tesnya. di tes pramusim, tapi di balapannya udah Benar. punya kemana nih. Berarti Peko ya, Peko. Peko fight sama Binder. Binder. Itu pilihannya Mas Joni. Kalau aku yang ketiga adalah aku Peko sama Miller. Dia tuh kayak kangen banget sama Jack Miller emang ya. Peko tuh sayang banget sampai kan pas lagi overtake. Miller juga sorry gitu. Iya. Miller tetap di marah gitu. Tapi pas mereka udah di park Verme ya biasa aja gitu kan. Biasa. Terus pas lagi di sprint juga mereka pelukan. Peko bahkan sampai ngepost di Instagramnya itu menurut aku yang nomor 3. Nah nomor 2 Mas Joni apa? Ya itu yang berita kita dibaperin tuh, berita Marc Marquez yang Oh, media scrum. Media scrum katanya jadi media scrum itu cuma gara-gara ya keputusan apa netizen udah menyebutkan wah Marc Marquez pensiun. Nah, kesalahan. Salah, betul. Terus kalau aku yang kedua adalah Dani Pedrosa. Dani Pedrosa ini momentumnya banyak banget sebenarnya. Pokoknya ini spesifik, ini mohon maaf editor aku untuk mencari momen yang banyak. Jadi mulai dari dia digendong sama Miller, sampai pas dia di turn berapa tuh di Jerez, pokoknya 10-11 ya kalau nggak salah. Ya. Itu pokoknya bener-bener ramai banget yang nonton dan semua memberikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Dani Pedrosa. Sampai Valentino Rossi yang iseng-isengnya ini kaget, siapa nih? Valentino Iya bener. Itu aku seneng banget sih ngelihat Pedrosa tuh betul-betul dihargai sama KTM. Nggak tahu sih mungkin ini mau ngeledekin Honda atau gimana ya. Tapi Dani Pedrosa tuh bener-bener dianggap sebagai pahlawan banget. Iyalah dia yang riset gitu kan. Dia yang mengembangkan motornya. Nah yang pertama momennya? Yang pertama tentunya saya sih melihat bahwa Jack Miller. Oh kenapa? Jack Miller yang Membuktikan semua orang salah. Iya. Ini sebenarnya tinggal beberapa, saya sih lihat nih tinggal nunggu waktunya Jack Miller bakal mempersembahkan kemenangan buat KTM. Karena saya rasa tidak hanya karena Dani Pedrosa, tapi kehadiran Miller di KTM ini juga menjadi istilahnya apa ya, pendongkrak atau istilahnya booster buat KTM sehingga sekarang udah membuahkan hasil-hasil yang cukup bagus. Dan jadi menarik loh sebenarnya dinamikanya KTM. Karena dulu kan kayak kaku gitu ya, tapi sekarang kayak kemarin gitu kan Peko bilang, gila aku seneng banget loh ngeliatin kalian berdua. Maksudnya ngeliatin Binder sama Miller gitu kan. Dari belakang tuh kalian berdua yang wah katanya Peko gitu. Terus si Miller bilang, ngeliatin kita berdua, two idiots. Kita bego-bego banget loh ini. Terus tapi kalian keren banget gitu kan. Jadi nah Miller itu memang yang bisa membangkitkan suasana gitu. Makanya aku pakai bajunya hari ini. Tinggal satu Miller lagi Taxi apa? Orang tuh kemarin coba kejadian Vinales tuh di depan Jack Miller. Oh iya bener. Taksi pertama Miller naik KTM. Miller Taxi Service ini dia. Cuma sayangnya ada di depan deh. Iya makanya ya maaf ya gitu. Nah pilihan aku best moment yang pertama adalah Valentino Rossi yang memberikan moral support untuk VR46. Bahkan ya bukan cuma timnya doang gitu, bukan cuma Luca Marini ya secara adiknya gitu kan, bukan cuma Marco Bezzecchi, tapi dia juga bahkan mendatangi Franco Morbidelli juga. Benar. Targetnya kan kayaknya saya mesti fokus ke Franco Morbidelli. Iya. 60% nih. Ya kan ngobrol sama Lin Jarvis ya kan. Jadi keputusannya katanya 4 sampai 5 race lagi. Gitu. Kan kemarin di interview kan. Jadi gimana nih akan bertahan di Yamaha atau enggak? Pokoknya Yamaha akan lihat 4 sampai 5 race lagi. Katanya begitu. Tapi menurut aku ini juga kemarin tuh jadi ini ya sarana untuk reuni gitu kan. Ada Jorge Lorenzo, ada Valentino Rossi, Max Biaggi juga sebenarnya sempat datang juga gitu kan. Ada Dani Pedrosa, seru banget sih. Nah sekarang ini kita udahan dulu, tapi aku update klasemen dulu ya Mas Joni ya. Jadi sekarang setelah kemarin di Jerez
Itu akhirnya Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia memimpin klasemen lagi setelah kemarin Marco Bezzecchi yang mimpin dengan 87 poin. Marco ada di posisi kedua, beda selisihnya 22 poin dengan 65. Brad Binder 3, Jack Miller ada di posisi keempat, Maverick Viñales 5, Luca Marini 48 di posisi ke-6, Jorge Martin 7, Alex Rins di posisi ke-8. Gila, Fabio Quartararo gak bakal masuk top 10, lo sedih banget sih. Zarco 9 dan Alex Marquez 10. Konstruktor ya masih Ducati lah. KTM di nomor 2, Aprilia di nomor 3, Honda nomor 4 dan juga Yamaha nomor 5. Next race adalah di Le Mans. Nah, ini nih Mas Joni. Ya. Aku tahu Mas Joni nggak bisa ikutan. Jadi kan jangan lupa kita tuh mau nonton bareng. Jadi Paddock Talk dan juga Ducati Indonesia mau bikin nonton bareng GP Le Mans. Ini spesial banget kenapa Ducati Indonesia memilih untuk bikin nobarnya di pas Le Mans ini karena ini sejarah banget. Betul. Ini adalah GP ke-1000. Kan? Makanya kemarin kan udah ada tuh pas lagi ending gitu. Aku pikir 1000 GP itu di Jerez, ternyata Di Le Mans. Mudah-mudahan sih Fabio Quartararo sama Johan Zarco nggak sial di situ ya. Jangan, karena ini kan home race-nya mereka berdua. Nah, jadi kalau kalian pengen ikutan, jadi aku juga akan hadir tentunya. Nanti aku akan info tempatnya di mana, liatin Instagram stories aku aja. Kalau pengen ikutan, follow Instagramnya Ducati Indonesia di @ducati_id. Follow Instagram aku juga dan Instagramnya skincare aku dong, @thehydria tentunya. Jadi caranya gampang, tinggal posting aja di Instagram kalian, linknya Paddock Talk, terus diajak teman-temannya buat subscribe dan kalian harus subscribe juga, oke? Ya udah, kalau gitu sekarang kita udahan dulu, udah panjang banget hari ini ngobrolnya. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama. Jangan bosen. Aku undang-undang, oke? Jadi kita akan ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga kasih komen kalian di sini. Jangan lupa ya, kita nonton bareng tanggal 14 Mei nanti. Ikutan dan share sebanyak mungkin di Instagram stories kalian. Sampai ketemu, bye!